Ini adalah teknik bela diri jiwa Dao yang diperoleh Kaisar Naga berendam darah di tahun-tahun awalnya. Untuk itu diperlukan alam kultivasi berikutnya setelah alam tokoh sejati agar seseorang bisa mengolahnya. Namun, Kaisar Naga yang direndam darah melemparkannya ke Xiao Chen, ingin dia mempelajarinya sekarang. Ini agak berlebihan. Bagaimanapun, Xiao Chen saat ini hanya berada di tahap pertama dari alam tokoh sejati, tahap esensi sejati. Setelah itu adalah tahap esensi Yin dan tahap esensi Yang. Ini setara dengan Xiao Chen yang harus mempelajari teknik bela diri yang setidaknya 2 tahap di luar kemampuannya. Xiao Chen dengan hati-hati mengingat apa yang dikatakan Kaisar Naga yang direndam darah. Kemudian, dia menenangkan diri dan memikirkannya. Pihak lain tampak tidak masuk akal, namun kenyataannya, dia tidak bersikap kejam dan tidak berperasaan. Jika Kaisar Naga yang direndam darah tidak terlalu memikirkan Xiao Chen, dia tidak akan menyerahkan jari pemecah jiwa kepadanya atau menyelamatkannya. Faktanya, pendekatan ini tidak bisa dihindari. Jika seseorang tidak dapat menentang konvensi, maka tidak perlu lagi membicarakan tentang penyelamatan dunia Kunlun. Setelah membiasakan diri dengan metode sirkulasi jari pemecah jiwa, Xiao Chen tidak terburu-buru mencobanya. Teknik bela diri Soul Dao menghabiskan energi jiwa seorang kultivator. Setiap kegagalan merugikan jiwa. Hal ini terutama terjadi pada seseorang seperti Xiao Chen, yang secara paksa mengolahnya. Jika dia tidak berhati-hati, hal itu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar baginya. Jika keadaan menjadi buruk, Xiao Chen bahkan mungkin berubah menjadi bodoh, atau jiwanya mungkin tersebar. Informasi yang diberikan Kaisar Naga berendam darah kepada Xiao Chen termasuk instruksi khusus yang mengatakan bahwa dia hanya bisa gagal 3 kali. Setelah 3 kali gagal, jika dia mencoba dan gagal lagi, dia akan merusak asal jiwanya, yang akan sulit untuk dipulihkan. Langkah pertama, menggerakkan energi jiwaku. Xiao Chen perlahan mengedarkan energinya. Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa kesadarannya berada di luar tubuh fisiknya. Dia menggerakkan energi terlarang di tubuhnya. Segera, angin bertiup dan awan bergejolak di dunia. Aura yang kuat muncul dari tubuh Xiao Chen, aura yang beberapa kali lebih kuat dari Dao Might miliknya. Angin kencang menderu-deru, menyebabkan pakaiannya mengepak. Jika ada orang dari daratan Kunlun yang berdiri di hadapannya sekarang, mereka akan merasakan ketakutan yang mendalam. Langkah kedua, mengkondensasi energi jiwa. Mengondensasi energi jiwa adalah langkah paling penting. Jika seseorang tidak dapat memadatkan energi jiwa tidak akan kuat, melepaskannya adalah hal yang mustahil. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat energi jiwa memadat, badai tak kasat mata muncul di langit, berkumpul di awan. Sambaran petir menembus awan, menghasilkan retakan keras yang mengguncang jiwa. Puci. Sebelum Xiao Chen bahkan bisa menunjukkan ekspresi kegembiraan, dia memuntahkan seteguk darah. Energi jiwa hilang seperti air dari tangannya. Semua fenomena misterius di langit lenyap. Aura menakutkan itu lenyap. Setelah mengalami kegagalan, Xiao Chen beristirahat sejenak lalu mencoba lagi. Kali ini, dia berhasil memadatkan energi jiwanya. Namun, dia menemui masalah pada langkah ketiga, melepaskan energi jiwa. Pada akhirnya, energi jiwa pulih kembali. Dia merasa jiwanya bergetar. Dia merasa tenaganya terkuras, pikirannya sangat lelah. Lagi, setelah beristirahat sebentar, Xiao Chen memulai upaya ketiganya. Kali ini, dia hanya bisa berhasil, dia tidak mampu untuk gagal. Di dalam segel naga merah di tubuh Xiao Chen, Kaisar Naga yang direndam darah belum kembali tidur. Sebaliknya, dia memperhatikan Xiao Chen dengan sangat hati-hati. Bakat Soul Dao yang menakutkan. Hanya dengan 2 kali percobaan, dia sudah mencapai langkah ini. Energi jiwanya juga sangat kuat, jauh lebih kuat dari milikku saat itu. Kaisar Naga yang berendam darah bergumam pada dirinya sendiri, mungkin itu ada hubungannya dengan rahasia di tubuhnya. Saat Kaisar Naga berendam darah merenung, Xiao Chen secara resmi melakukan upaya ketiganya. Langkah pertama, menggerakkan energi jiwa. Kesuksesan. Langkah kedua, mengkondensasi energi jiwa. Kesuksesan. Langkah ketiga, melepaskan energi jiwa. Kesuksesan. Masih ada langkah terakhir yang hilang, setetes darah naga hilang. Naga adalah salah satu dari 100 ras terkuat selama era kesunyian besar.
Warisan mereka telah diwariskan sampai sekarang. Setelah jutaan tahun, darah naga seperti garis keturunan mitologis. Meskipun ras naga berdarah murni sudah tidak ada lagi, garis keturunan Azure Dragon milik Xiao Chen menunjukkan 8 perubahan warna tingkat yang sangat tinggi. Setetes darah naga Azure berkualitas tinggi dapat meningkatkan kekuatan jari pemecah jiwa 10 kali lipat. Tanpa darah naga, kekuatan jari pemecah jiwa akan menjadi sangat biasa. Setelah berhasil melepaskan energi jiwa ke ujung jarinya, sebuah lubang terbuka di hati Xiao Chen, melepaskan setetes darah jantung ke dalam energi jiwa. Ujung jari telunjuk kanannya memancarkan cahaya merah yang mengubah seluruh tempat menjadi merah. Yang lebih aneh adalah ketika cahaya merah ini bersinar, bahkan bagian dalam batu dan rumput terlihat jelas. Apakah dia akan berhasil? Kaisar naga yang direndam darah merasakan kegembiraan. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu tidak benar. Darah naga dan energi jiwa belum menyatu sepenuhnya. Ledakan. Seberkas cahaya merah dengan pola naga keluar dari ujung jari Xiao Chen. Namun, pancaran cahaya ini hanya sampai setengahnya sebelum mereda dan lenyap. Kali ini, Xiao Chen tidak terluka. Namun, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Kenapa seperti ini? Jelas sudah berhasil. Kenapa masih tersebar? Tidak mungkin, aku harus mencobanya lagi. Suara mendesing. Ruang sebelum Xiao Chen berputar, dan dia ditarik ke dalam ruang di dalam segel naga merah lagi, bertemu dengan Kaisar Naga yang direndam darah sekali lagi. Berhenti mencoba, kamu sudah gagal, kata Kaisar Naga yang direndam darah tanpa ekspresi. Xiao Chen berargumen dengan serius, saya ingin mencoba lagi. Saya pasti akan berhasil kali ini. Bagaimana jika kamu gagal? Anda akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Apakah kamu yakin ingin mencoba lagi? Saya yakin. Saya hanya bisa bertaruh dalam hal ini. Kaisar naga yang berendam darah diam-diam menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia benar-benar keras kepala, sama seperti diriku saat itu. Mungkin dia benar-benar bisa merevitalisasi garis keturunan Azure Dragon yang sudah punah. Sama seperti bagaimana aku berhasil merevitalisasi ras naga yang telah menurun sepenuhnya sendirian. Baiklah, cobalah. Aku tidak akan menghentikanmu. Namun, saya benar-benar harus tidur untuk jangka waktu tertentu sekarang. Ketika Anda melampaui alam tokoh sejati, bangunkan saya. Ingat, gunakan kekuatan garis keturunan Anda dengan benar. Itu adalah kekayaan besar di sana. Setelah Kaisar Naga berendam darah selesai berbicara, sosoknya perlahan memudar, lalu menghilang dari pandangan Xiao Chen. Xiao Chen kembali ke dunia nyata dengan senyuman di wajahnya. Kaisar Naga berendam darah ini benar-benar orang yang menarik. Dia sangat mengkritikku, tapi tepat sebelum dia benar-benar tertidur, dia tidak menyebutkan apapun tentang tidak menginginkanku sebagai pewaris setelah aku gagal. Kegagalan ketiga seharusnya karena darah naga tidak sepenuhnya menyatu dengan energi jiwa. Saya harus memikirkan caranya. Di sisi lain, pertempuran besar di Gunung Kunlun sedang memasuki saat-saat terakhirnya. Di bawah kepemimpinan Dewa Iblis, pasukan dunia iblis melancarkan serangan mengamuk terhadap Gunung Kunlun berulang kali. Mereka dapat menyerbu Gunung Kunlun kapan saja. Ketika garis pertahanan terakhir ini gagal, yang menanti para penggarap daratan Kunlun hanyalah pembantaian sepihak. Dewa Iblis melawan leluhur ras dewa, mayat iblis berusia 10.000 tahun, dan tiruan dari pendiri istana Dewa Bela Diri. Ia memiliki keuntungan bawaan karena tidak terkalahkan. Tidak peduli apapun jenis cedera yang dideritanya, tidak ada kerusakan fatal yang terjadi. Ia bisa dengan cepat pulih dari semua cedera. Di sisi lain, dari 3 kartu truf besar di dunia Kunlun, tiruan dari pendiri istana Dewa Bela Diri terus meredup. Leluhur ras dewa terluka di sekujur tubuhnya, sepertinya dia akan pingsan kapan saja. Hanya Demonic Corps berumur 10.000 tahun yang berada dalam kondisi baik karena kelebihan tubuh fisiknya. Saat melihat ketiga kartu truf besar ini ditekan dengan kuat oleh Dewa Iblis, Ying Zongtian dan penguasa Dewa Pengabaian Surga, yang melawan Raja Iblis Bumi, Raja Iblis Bayangan, dan primes dunia iblis lainnya, mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Suara mendesing. Cloning pendiri istana Dewa Bela Diri tiba-tiba mulai berkedip. Sosoknya menjadi semakin redup. Ekspresi Ying Zongtian berubah drastis. Oh tidak, waktunya hampir habis. Saat dia mengatakan itu, klonnya menghilang.
Keseimbangan halus itu langsung rusak. Dewa Iblis tertawa keras, "Dasar bodoh, kamu benar-benar bisa pergi dan mati sekarang." Bang! Cahaya merah menyala. Leluhur ras dewa, yang telah bertahan lama, akhirnya tidak tahan lagi. Dia terlempar, dan lampu merah menyala. Dengan banyaknya luka yang dia miliki, kekuatan hidup leluhur ras dewa terus menyusut, dan aliran esensi kehidupan tersebar di udara. Leluhur, surga meninggalkan dewa yang berdaulat berteriak putus asa. Leluhur ras dewa telah melindungi ras dewa selama beberapa generasi. Sekarang, dia akhirnya mati di generasi surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Dari 3 kartu truf yang hebat, hanya mayat iblis berusia 10.000 tahun yang tersisa, masih bertahan dengan getir. Gunung Kunlun akan segera runtuh, tetapi Xiao Chen masih melakukan upaya terakhirnya. Langkah pertama, menggerakkan energi jiwa. Langkah kedua, memadatkan energi jiwa. Langkah ketiga dan keempat, melepaskan energi jiwa dan, pada saat yang sama, menggabungkan darah naga dengan energi jiwa. Setelah berpikir lama, ini adalah upaya keempat Xiao Chen. Kali ini, dia mengambil resiko dan melakukan langkah ketiga dan keempat bersama-sama. Untuk menggabungkan darah naga dan energi jiwa sepenuhnya, Xiao Chen hanya bisa melakukannya dengan cara ini, karena dia secara paksa mengeksekusi teknik bela diri karena budidayanya tidak memadai. Seorang kultivator dengan kultivasi yang lebih tinggi secara alami dapat mengikuti tatanan normal dan akan sepenuhnya aman. Namun Xiao Chen perlu mengambil tindakan luar biasa. Kalau tidak, jika dia mengikuti langkah demi langkah, dia tidak akan pernah berhasil. Dia menggabungkan setetes darah naga dari hatinya dan memadatkan energi jiwa ke jari telunjuk kanannya pada saat yang bersamaan. Sepanjang seluruh proses, energi jiwa dan darah naga terus bergabung. Aura yang kuat keluar dari tubuh Xiao Chen sekali lagi. Berhasil atau tidaknya dia bergantung pada ini. Jari pemecah jiwa darah naga. Xiao Chen meraung, dan seberkas cahaya merah dari jari telunjuk kanannya menerangi tempat itu. Cahaya merah itu melesat ke depan sejauh 10 km tanpa berhamburan. "Saya berhasil." Xiao Chen mengungkapkan senyuman di wajahnya, bersukacita di dalam hatinya. Dia akhirnya berhasil pada upaya keempatnya. Dengan memajukan langkah keempat, melaksanakannya bersamaan dengan langkah ketiga, Xiao Chen melakukan pertaruhan yang mempertaruhkan nyawanya. Ketika cahaya merah menghilang, kelelahan menguasai Xiao Chen. Lalu, dia perlahan menjadi tenang. Mungkin ini tidak cukup. Lagi pula, Kaisar Naga yang direndam darah tidak melihat Dewa Iblis secara langsung. Selanjutnya, bagaimana jika jari pemecah jiwa darah naga ini tidak dapat sepenuhnya membunuh Dewa Iblis? Tidak mungkin ada bagaimana jika saya tidak mampu untuk kalah. Aku tidak bisa hanya mengandalkan jari pemecah jiwa darah naga ini. Saya harus memikirkan beberapa metode lain. Sekarang mantra ilahi guntur ungu saya telah mencapai lapisan ke-10, domain guntur saya harus serupa dengan milik penguasa guntur. Namun, domain guntur penguasa guntur sudah bermutasi. Saat Xiao Chen merenung dengan keras, pikirannya tiba-tiba muncul dengan inspirasi. Meskipun domain es saya tidak sekuat domain guntur saya, itu sudah dekat. Jika saya bisa menggabungkan keduanya, saya akan mendapatkan alat lain untuk melawannya. Saat menggabungkan es dan guntur, apa yang harus saya gunakan untuk mewujudkannya? Tentu saja, hal pertama yang dipikirkan Xiao Chen adalah pedang. Dialah yang paling familiar dengan pedang itu. Namun, dia sudah menguasai dao lengkap untuk pedangnya, sesuatu yang levelnya bahkan lebih tinggi dari domain. Menggabungkan ketiganya akan agak sulit. Selain pedang, yang paling aku kenal adalah naga. Itu benar, hanya itu saja. Cahaya cemerlang muncul di mata Xiao Chen. Xiao Chen sendiri memiliki garis keturunan Azure Dragon dan telah melihat segala jenis naga. Itu hanyalah hal terbaik untuk mewujudkan dua domain. Dia membuka telapak tangannya, dan busur listrik muncul, berderak dan berkedip tanpa henti. Setelah itu, dengan pikiran, energi yang dikaitkan dengan es muncul di telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Keduanya terus-menerus bercampur dan bercampur. Di depan matanya, amalgam itu dengan cepat berubah menjadi bentuk naga yang samar-samar, yang perlahan berubah menjadi detail dan halus. Menurut Kaisar Naga yang direndam darah nagaku adalah harta yang sangat berharga. Namun, saya masih belum tahu cara menggunakannya. Namun, berdasarkan kekuatan itu sekarang,
jari pemecah jiwa darah naga, yang merupakan darah naga yang digabungkan ke dalam jari pemecah jiwa, adalah jari pemecah jiwa yang sebenarnya. Mungkin darah naga juga bisa digabungkan ke dalam naga es listrik ini. Xiao Chen segera menindaklanjuti pemikiran ini. Setetes darah naga merah keluar dari telapak tangan dengan es dan listrik bercampur di atasnya. Listrik dan es langsung menyerap darah naga seperti anak-anak yang sangat rakus. Kemudian, mereka berubah menjadi naga 3 warna yang mengamuk. Ada warna ungu petir, putih es, dan merah darah. Saat energi dari domain guntur dan domain es terus terkuras, naga 3 warna yang mengamuk di telapak tangan Xiao Chen tumbuh semakin besar dan panjang. Ketika semua energi yang disebabkan oleh petir dan es di tubuh Xiao Chen benar-benar terkuras, naga 3 warna mengamuk sepanjang 10 meter bangkit dari telapak tangannya. Tubuh utamanya berwarna ungu petir, sisik naga seputih es menutupinya, dan cakar serta tanduk naganya berwarna merah darah. Saya berhasil, aku akan memanggilmu naga petir darah es. Xiao Chen mengepalkan tangannya erat-erat, dan naga 3 warna yang mengamuk itu menghilang. Kepercayaan diri yang besar muncul di matanya. Dia sekarang memiliki satu gerakan membunuh lagi. Dengan ini, selain vital ki yang meningkat dan tubuh fisiknya yang diperkuat, kekuatan tempurnya telah mengalami metamorfosis. Sekarang, Xiao Chen yakin bahwa dia memiliki peluang untuk mengalahkan Dewa Iblis yang dimiliki oleh penguasa guntur. Xiao Chen memandangi awan iblis di langit. Kemudian, dia bergumam, jika aku bisa merobek awan iblis dan membuat dao surgawi yang terisolasi muncul kembali, kekuatan Dewa Iblis itu akan sangat berkurang. Peluang suksesku yang 50% akan menjadi 70%. Suara mendesing. Dengan pemikiran ini, dia segera tiba di bawah awan iblis. Setelah sedikit ragu, dia menyerbu masuk. Ketika dia memasuki awan iblis, segala macam emosi negatif segera melonjak. Ini adalah serangan mental yang mengerikan. Namun, saat ini, Xiao Chen tidak mengalami banyak masalah. Yang perlu dia lakukan hanyalah menjaga pikirannya. Saat Xiao Chen melonjak, dia terbang sejauh 10 km. Meski begitu, dia masih belum keluar dari awan iblis. Dia merasa sangat terkejut. Tidak heran itu bisa mengisolasi dao surgawi. Ketebalan awan iblis ini sungguh luar biasa. Sayap ilahi naga biru. Sepasang sayap naga terbentang di punggungnya. Kemudian, kecepatannya meroket. Dengan momentum yang ganas, dia melompat keluar dari awan iblis. Gemuruh. Sinar matahari yang telah lama tersembunyi muncul. Sebelum Xiao Chen bisa berjemur di dalamnya, sambaran petir menyambar ke arahnya. Dia buru-buru menghindari sambaran petir dan dengan cepat menarik auranya. Dengan kekuatannya saat ini, dia sudah melampaui batas dao surgawi. Lebih tepatnya, Xiao Chen sudah melintasi batas itu, bergantian antara melewati garis dan masuk ke bawahnya. Namun, dia adalah seorang kultivator yang tumbuh di alam Kunlun. Oleh karena itu, dao surgawi lebih toleran terhadapnya. Memang ada perbedaan yang jelas. Di bawah awan iblis, aku bisa menjadi nakal dan berperilaku sesukaku. Namun, begitu saya keluar dari awan iblis, saya harus berhati-hati. Kalau tidak, aku akan melewati batas dao surgawi. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi tenang. Namun, dibandingkan denganku, Dewa Iblis akan lebih menderita. Tanpa awan setan, saya hanya akan mengalami penurunan paling banyak 20%. Sedangkan untuk Dewa Iblis, kekuatannya akan berkurang 2 atau 3 kali lipatnya. Xiao Chen masih mengingat dengan jelas keadaan menyedihkan yang dialaminya ketika dia bertarung dengan Dewa Iblis, bahkan setelah dia mengeksekusi dunia Dharma. Meski menggunakan berbagai cara, dia tetap tidak bisa menerima semua serangan. Setiap pukulan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, mengakibatkan kekalahan yang sangat menyedihkan. Xiao Chen membuka mata langitnya dan penglihatannya menembus awan, sehingga dia bisa melihat daratan di daratan Kunlun dengan jelas. Setelah sekitar 7 menit, dia tiba di atas domain mendalam dan memandangi awan iblis sambil merenung. Bagaimana caranya aku bisa membuat lubang di awan iblis agar dao surgawi bisa masuk dan menghamburkan semua awan iblis yang menutupi seluruh alam Kunlun? Dalam sebuah bendungan yang membentang sepanjang 500 km, yang diperlukan hanyalah satu lubang agar air yang mengalir deras dapat merobohkan semuanya. Selain itu, kekuatan dao surgawi bahkan lebih ganas daripada air yang mengalir. Selama dao surgawi diberi kesempatan,
maka ia pasti akan menyebarkan semua awan iblis yang menyelimuti dunia Kunlun. Agar Xiao Chen dapat membuat lubang di awan iblis yang tebal, selain membutuhkan pukulan yang kuat, dia juga membutuhkannya untuk memiliki daya tembus yang kuat. Kalau tidak, jika dia tidak bisa sepenuhnya menembus awan iblis, awan itu akan sembuh dengan cepat. Dewa Iblis juga akan mendeteksi kehadirannya dan tidak mengizinkannya melakukan serangan kedua. Hanya ada satu peluang, serangannya harus kuat dan menembus. Berdiri di atas awan iblis, Xiao Chen meraih gumpalan awan iblis dan kemudian membuka tangannya untuk memeriksanya. Awan iblis hitam di telapak tangannya terus berubah, memunculkan banyak kepala roh jahat. Semuanya menunjukkan ekspresi menyeramkan dengan penampilan yang menyimpang. Kelihatannya sangat mengerikan. Hati Xiao Chen tenggelam. Hanya dengan mengambil awan iblis, sebenarnya terdapat begitu banyak roh jahat di dalamnya. Berapa banyak makhluk hidup tak berdosa yang diklaim oleh pengorbanan darah Dewa Iblis. Cara seperti itu terlalu kejam. Setelah Xiao Chen tenang, dia menganalisis awan iblis, yang sebagian besar terdiri dari roh-roh jahat dan ki iblis. Atribut energinya tidak terlalu berguna untuk melawan hal seperti itu. Akan lebih baik jika dia memiliki atribut seperti cahaya suci atau cahaya ilahi. Saya hanya bisa menggunakan kekerasan dan mendukungnya dengan Dao Might. Energi Dao besar dari Sabre Dao yang dikombinasikan dengan dua kekuatan kuali sudah cukup. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam, dan dis Dao muncul di belakangnya. Kemudian piringan ini mengembun menjadi satu titik dan memanjang. Ketika cahaya ini memanjang sekitar 8 cm, Xiao Chen meninju dengan ganas. Dua kuali berkumpul di tangannya. Kekuatan mengamuk menjadi sangat kental dengan dukungan Dao Might. 1 km, 2 km, 3 km. Cahaya tinju berubah menjadi cahaya pedang, terus-menerus menembus awan iblis. Xiao Chen sangat yakin dengan serangannya. Sebelum cahaya pedang benar-benar menembus awan iblis, dia terjun ke dalam lubang. Di Gunung Kunlun, Dewa Iblis akhirnya mengalahkan mayat iblis berusia 10.000 tahun, kartu truf terakhir yang tersisa di alam Kunlun. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik Demonic Corps, pada akhirnya akan hancur. Luka-lukanya terakumulasi terus-menerus. Ketika semuanya meletus, mayat iblis meledak menjadi genangan darah hitam. Adapun Dewa Iblis, ia tetap tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa parah kerusakan yang dialami tubuhnya, ia akan pulih dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat. Dewa Iblis juga sangat kuat. Kekuatan satu pukulan dapat dengan mudah menjatuhkan Prime. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan rentetan serangan dari Dewa Iblis. Xiao Chen sudah sangat kuat, namun dia masih belum bisa bertahan lama melawan Dewa Iblis sebelumnya. Apalagi Ying Zongtian, Dewa Penguasa Surga yang meninggalkan, Raja Rubah Roh, dan bilangan prima lainnya. Ini sudah berakhir. Saat melihat Demonic Corps yang berumur 10.000 tahun, kartu andalan terakhirnya, berubah menjadi genangan air berdarah, semua kultivator dari daratan Kunlun menghela napas dalam hati. Qitian, kalian semua tidak perlu terus berjuang. Raja Iblis Bumi dan dunia iblis lainnya berhenti menyerang. Hati mereka yang cemas akhirnya bisa beristirahat. Setelah ini, mereka tidak perlu lagi bergerak. Dewa Iblis saja sudah cukup untuk menangani 7 alam primes Kunlun yang masih hidup. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat, Ying Zongtian, dan yang lainnya tetap diam dan acuh tak acuh. Pada saat-saat terakhir ini, mereka tidak merasa takut atau putus asa. Sebaliknya, mereka merasa sangat disayangkan. Sayangnya mereka tidak dapat lagi melihat gunung dan sungai ini. Sayangnya mereka tidak lagi mempunyai kesempatan untuk bertarung berdampingan dengan banyak rekannya. Ying Zongtian, aku minta maaf. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah meminta maaf. Jika saya tetap tidak melakukannya, mungkin tidak akan ada peluang lagi, kata penguasa dewa yang meninggalkan surga dengan lemah. Ekspresinya menunjukkan kesedihan dan ketidakberdayaan. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat juga merasakan penyesalan. Jika dia tidak begitu ambisius di masa lalu, dia tidak akan menyebabkan alam Kunlun kehilangan begitu banyak kekuatan tempur puncaknya ketika Xiao Chen mencoba kesengsaraan besarnya berupa angin dan api. Mungkin ada peluang untuk melindungi alam Kunlun dalam pertempuran ini.
Meskipun Dewa Iblis sangat kuat, namun jika daratan Kunlun berhasil membunuh semua penggarap dan binatang iblis dari dunia iblis, maka hanya Dewa Iblis saja yang tidak akan bisa benar-benar menduduki daratan Kunlun. Ying Zongtian tersenyum dan menjawab, "Baiklah, aku akan memaafkanmu. Dalam hidupku, aku belum pernah memaafkan siapapun yang melakukan kesalahan sebesar itu. Namun, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan penyesalan." Para primes yang tersisa di daratan Kunlun berdiri di samping satu sama lain, bersiap untuk menahan gelombang serangan terakhir dari Dewa Iblis. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sui Lingling merasa agak lelah saat dia berdiri di atas burung matahari yang mendalam. Energi primordialnya hampir terkuras, dan pikirannya sangat logis. Apakah ini sudah berakhir? Seorang Jiangxi bersandar pada batu besar. Dia tidak punya kekuatan lagi untuk terus berjuang. Dia perlu istirahat, dan dia juga perlu waktu untuk pulih dari lukanya. Feng Xingsheng, Suanyuan Zantian, Mo Chen, dan para pembudidaya gerbang naga lainnya semuanya menunjukkan ketidakberdayaan dan keengganan di mata mereka. Pada saat ini, rasanya seluruh daratan-daratan Kun menghela nafas. Di bawah kulit Dewa Iblis, ribuan wajah masuk, terus berubah. Akhirnya, ia berubah menjadi wajah penguasa guntur dan berkata, "Qitian, kamu berpikir bahwa kamu telah bersaing denganku sepanjang hidupmu. Sebenarnya dari awal sampai akhir, kamu telah menari di telapak tanganku." Penguasa dewa yang meninggalkan surga berkata dengan dingin, "Penguasa guntur, jika Anda harus bergerak, lakukan dengan cepat. Lihatlah dirimu sekarang, bukan manusia atau hantu. Kamu mungkin bahkan tidak bisa mati jika kamu mau." Orang mati tidak punya kualifikasi untuk mengejekku. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya datang dari langit. Kenyataannya, cahayanya tidak terlalu kuat. Hanya saja awan iblis sudah terlalu lama menutupi langit. Semua orang sudah lama tidak melihat sinar matahari sehingga cahayanya terasa sangat menusuk dan intens. Lampu, awan setan ini tebalnya lebih dari 10 km. Bahkan aku tidak bisa menembusnya dalam satu tarikan nafas. Siapa yang melakukannya? Ying Zongtian berseru kaget sambil melihat ke atas. Di tengah kegelapan yang tak terbatas, pilar cahaya yang kuat itu langsung menarik perhatian semua orang. Saat cahaya turun, sosok putih perlahan turun di tengah pilar cahaya. Itu kakak Xiao, itu Xiao Chen, pendekar pedang berjubah putih Xiao Chen. Raja Naga Azure telah kembali. Mereka yang memiliki penglihatan yang baik segera melihat penampilan orang berpakaian putih itu dengan jelas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dao surgawi telah kembali. Saya bisa merasakannya. Surga meninggalkan dewa penguasa, yang telah pasrah pada kematian, tiba-tiba menjadi bersemangat. Thunder Sovereign mengungkapkan ekspresi ngeri dan berseru, "Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sudah terluka parah. Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat?" Penguasa guntur tidak lagi mau repot-repot membunuh penguasa dewa yang meninggalkan surga. Tubuh raksasa dewa iblis terus menyusut. Dewa iblis dengan tergesa-gesa melepaskan kekuatan iblis, mengambil inisiatif untuk menyebarkan sebagian dari budidayanya agar tidak terbunuh oleh Dao surgawi. Pilar cahaya terus membesar. Pada saat Xiao Chen mendarat, langit dan matahari telah muncul kembali di seluruh domain mendalam. Awan iblis itu seperti salju musim dingin, yang terus mencair seiring penyebaran sinar matahari. Tak lama kemudian, awan iblis yang menyelimuti seluruh daratan Kunlun telah lenyap. Itu seperti kebenaran yang selalu menang atas kejahatan. Kegelapan tidak bisa menyelimuti seluruh daratan selamanya. Yang diperlukan hanyalah satu orang yang berani tampil menonjol dan membuat lubang. Kemudian, pancaran Dao surgawi memenuhi daratan lagi. Mataku, itu sangat menusuk. Kekuatanku menghilang. Saya merasa sangat lelah, sangat mengantuk. Saya kehabisan energi. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tiba-tiba bertambah tua? Mengapa luka lamaku kambuh lagi? Para penggarap dunia iblis dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya merasa ngeri saat mengetahui segala macam masalah mengerikan yang menimpa mereka. Beberapa iblis bahkan mulai menangis putus asa. Sebelumnya, pikiran mereka kuat dan tubuh mereka sangat kuat. Namun, sesaat kemudian, rambut mereka memutih, dan luka menutupi tubuh mereka. Tidak ada yang bisa menerima hal seperti itu terjadi. Karena mereka menghabiskan daya hidup dan potensi untuk menyembuhkan luka serta memperkuat kekuatan tempur mereka, cepat atau lambat efek sampingnya akan tiba.
Dengan merobek awan iblis dan melemahkan Dewa Iblis, Xiao Chen memajukan momen ini. Pedang, Xiao Chen mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Lunar Shadow Saber, yang telah dia tikam di medan perang sebelumnya, berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki genggamannya. Ao Jiao tidak berada di dalam pedang itu. Ini membuat Xiao Chen tertegun sejenak. Namun, dia bisa merasakan bahwa dia masih hidup, jadi dia tidak mengkhawatirkan hal ini untuk saat ini. Memegang pedang secara horizontal, Xiao Chen mengirimkan cahaya pedang. Aura tirani yang meremehkan dunia muncul dari tubuhnya. Cahaya pedang yang ditembakkan menyapu tempat itu. Semua iblis dan binatang iblis dalam jarak 50 km dari Xiao Chen disingkirkan. Tuan gereja-gereja kegelapan, apakah kamu berani bertarung denganku? Lampu pedang berdenyut pada pedang Xiao Chen saat dia mengangkatnya dan mengarahkan ujungnya ke ketua gereja-gereja kegelapan. Dia memancarkan aura kuat yang membuat semua orang merasa seperti dia adalah penguasa pedang yang kuat, seorang raja yang memandang rendah dunia, seluruh daratan dan lautan, tak tergoyahkan. Kamu pasti akan dikalahkan. Kali ini, Dao Surgawi tidak terisolasi. Monster tua di Istana Naga Azure tidak bisa datang dan menyelamatkanmu sekarang. Aku akan memastikan kamu mati. Dewa Iblis mengambil ukuran manusia biasa. Kekuatan iblisnya yang luar biasa telah ditarik dan tidak diperlihatkan. Dengan lembut ia mendorong tanah dan tiba di hadapan Xiao Chen, tidak menunjukkan rasa takut. Pada saat ini, ribuan kultivator dunia iblis dan binatang iblis jatuh ke dalam kekacauan. Para penggarap ras iblis dan binatang iblis yang sudah menaiki gunung semuanya mundur dengan bingung. Keadaan tubuh mereka tiba-tiba jatuh dari puncak ke dasar. Terlebih lagi, segala jenis cedera dan efek samping dari penarikan potensinya yang berlebihan pun bermunculan. Faktanya, mereka menjadi lebih lemah dari orang biasa, tidak lebih baik dari anak domba yang menunggu untuk disembelih. Spanduk perang Kunlun sekali lagi muncul di belakang Xiao Chen, berkibar keras ditiup angin kencang. Selama panji perang tidak jatuh, itu seperti nyala api yang menderu-deru yang menyulut darah panas di hati setiap orang, mengubahnya menjadi nyala api yang berkobar kuat. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Kemarahan berkobar di mata Anjangsi. Dia sudah kehabisan energi. Namun, dia mengertakkan gigi dan akhirnya berhasil berdiri, meski masih gemetar. Para penggarap alam Kunlun yang kelelahan semuanya mengertakkan gigi dan menggenggam senjata mereka, menyerbu pada nafas terakhir mereka. Walaupun para kultivator dari daratan Kunlun terluka dan lelah, namun mereka tidak mengeluarkan potensi mereka secara berlebihan. Oleh karena itu, mereka tidak menderita efek samping apapun seperti yang dialami para iblis. Di hadapan para penggarap daratan Kunlun, para iblis tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Mereka semua melarikan diri dengan bingung, menghancurkan formasi mereka. Setiap saat, jeritan menyedihkan terdengar. Ini adalah jeritan para iblis. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan. Bukannya seseorang tidak mendapat balasan, hanya saja ini belum waktunya. Setelah membunuh begitu banyak orang di daratan Kunlun, tibalah saatnya mereka membalas dendam. Ketika Xiao Chen mendengar jeritan itu, ekspresinya tidak berubah. Dia menatap Dewa Iblis dengan dingin dan berkata, ini adalah balasan mereka. Sebentar lagi, giliranmu. Apakah menurutmu dengan membiarkan Dao Surgawi muncul sekali lagi, kamu dapat membunuhku? Izinkan saya memberi tahu Anda ini, saya tidak bisa mati. Selama aku masih ada, pertempuran ini tidak akan pernah berakhir. Mata Thunder Sovereign tampak agak gila. Saat ia memandang Xiao Chen, matanya dipenuhi dengan kebencian hingga hampir keluar. Thunder Sovereign hanya tinggal selangkah lagi untuk membunuh semua primes di daratan Kunlun dan mendapatkan batu asal. Namun, kemunculan kembali Xiao Chen menghancurkan impian penguasa guntur. Situasi di medan perang pun terbalik. Dasar bajingan kecil, kamu bahkan lebih benci dari Kaisar Biru Langit itu. Jika bukan karena kurangnya pilihan, apakah saya akan membiarkan Anda tumbuh menjadi sumber masalah? Namun, karena Anda tidak menghargai kesempatan ini, maka saya tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Mati. Dewa Iblis melompat ke udara dan meninju. Demonic Might yang luar biasa meletus dari tinjunya. Demonic Might ini begitu kuat sehingga hanya dengan itu saja, Demonic God dapat memukul mundur Prime. Tunjukkan belas kasihan.
Anda sebaiknya mengerahkan kekuatan penuh Anda. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat cepat. Xiao Chen dengan santai meretas pedangnya, tidak menunjukkan rasa takut pada pihak lain. Dia bentrok langsung, tidak mengelak atau menghindar. Sial, tinju dan pedang saling berbenturan, menghasilkan dentang yang keras. Keduanya mundur, tampil setara. Darah bocor di antara bibir Xiao Chen. Kemudian, dia beralih ke genggaman dua tangan sambil menatap pihak lain dengan dingin. Dewa iblis yang dimiliki oleh penguasa guntur tertegun. Namun, ketika melihat darah di bibir Xiao Chen, ia tertawa, sungguh mengejutkan. Kamu sudah menjadi sekuat ini. Sayangnya, saya tidak bisa mati. Tubuhmu sekarang adalah kelemahan terbesarmu. Di tengah tawa yang keras, percikan hitam keluar dari ujung jarinya. Setiap kali Dewa Iblis mengambil langkah, sekuntum bunga teratai hitam muncul di bawah kakinya. Saat bunga teratai beterbangan, Dewa Iblis mengeksekusi neraka guntur. Neraka guntur ini bahkan lebih kuat dari yang dilakukan penguasa guntur sebelumnya. Teknik pedang sempurna, posisi menelan surga. Xiao Chen mengirimkan cahaya pedang saat dia mengacungkan pedangnya. Fenomena misterius yang tak terhitung jumlahnya datang dari tubuhnya. Ada bulan yang cerah, kepingan salju, naga petir, terik matahari, dan lampu pedang yang tak terbatas. Segala sesuatu yang dipahami Xiao Chen dalam hidupnya keluar dan akhirnya berubah menjadi kepala naga yang besar. Kepala naga ini membuka mulutnya yang besar dan memakan semua bunga teratai, petir hitam, dan berbagai emosi negatif. Teknik bela diri apa ini? Hilangnya semua fenomena misterius neraka guntur dan bunga teratai sangat mengejutkan penguasa guntur. Ini, aku akan mengembalikannya padamu. Xiao Chen berteriak dan memutar pedang di tangannya, mengirimkan cahaya pedang hitam murni yang berisi kilat dan emosi negatif. Puci, Thunder Sovereign memuntahkan darah hitam saat tubuhnya dipotong menjadi dua oleh cahaya pedang yang terbuat dari Thunder Hell miliknya sendiri. Meskipun tubuh Dewa Iblis terus pulih, penguasa guntur merasakan kekhawatiran yang belum pernah terjadi sebelumnya saat menatap mata Xiao Chen. Penguasa guntur melihat rasa percaya diri yang kuat dan kebencian yang bahkan langit dan lautan tidak dapat tampung di mata itu. Sepertinya kamu mengeluarkan kekuatan penuhmu. Xiao Chen, kamu lebih kuat dari yang kukira. Tubuh Dewa Iblis pulih dengan cepat. Kemudian, ia mengulurkan tangan kanannya, dan sebuah kapak besar muncul. Kelopak mata Xiao Chen bergerak-gerak. Kapak besar ini juga merupakan senjata ilahi transenden. Ketika penguasa guntur melawan penguasa dewa yang meninggalkan surga pada upacara penganugerahan Raja Xiao Chen, dia telah menggunakan kapak ini. Masalah masa lalu benar-benar membuat orang menghela nafas. Tiba-tiba, Xiao Chen teringat bahwa pihak lain telah menyebutkan penyesalannya membiarkannya tumbuh sebagai potensi bahaya. Mungkinkah ada kesulitan tersembunyi di balik ini? Namun, pemikiran ini terlintas dalam sekejap ketika Dewa Iblis yang dimiliki oleh penguasa guntur sudah menyerang. Auranya tidak banyak berubah dengan penambahan senjatanya. Namun, ia mengesampingkan kesombongannya dan berhenti bertarung dengan kasar. Sekarang, ia menggunakan trik dan teknik saat melawan Xiao Chen, yang merupakan ancaman lebih besar baginya. Dalam hal pengalaman tempur, siapa yang bisa dibandingkan dengan Thunder Sovereign, yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun. Mungkin satu-satunya hal yang bisa diandalkan oleh Xiao Chen adalah ketajamannya. Sial, sial, sial. Kapak besar itu berbenturan dengan pedang, dan keduanya memulai pertempuran sengit lainnya di domain mendalam. Thunder Sovereign memiliki pengalaman tempur yang kaya, tetapi teknik sabar Xiao Chen juga tidak lemah. Segera, kedua belah pihak mengeluarkan kekuatan penuh mereka dan bertarung lebih ganas seiring berjalannya waktu. Di tengah jeritan menyedihkan para iblis, keduanya melanjutkan pertarungan sengit mereka. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak kultivator ras iblis yang terbunuh di medan perang. Para primes dunia iblis bertahan dengan pahit, menaruh semua harapan mereka pada Dewa Iblis. Perdana Menteri Dunia Iblis hanya berharap Dewa Iblis dapat menghindari krisis yang menyedihkan ini dengan membunuh Xiao Chen. Selain fokus pada Dewa Iblis, Xiao Chen juga mengalihkan sebagian perhatiannya untuk mengamati pertempuran Ying Zongtian dan primes lainnya. Pasukan primes sebagian besar lebih unggul dalam pertempuran mereka. Pengecualian adalah ketua istana-istana Kunlun, yang harus melawan Xing Wang dan Fa Wang sendirian dan berada dalam situasi berbahaya.
Xiao Chen mengambil waktu sejenak untuk mengeksekusi mata petir ilahi secara tiba-tiba. 3 kesengsaraan petir yang berlapis-lapis menyerang Xing Wang tanpa dia bisa bereaksi sama sekali. Baru saja mengalami kesengsaraan petir, Xiao Chen telah memperoleh pemahaman baru tentang kesengsaraan petir. 3 kesengsaraan petir yang tumpang tindih diringkas menjadi gambar dewa yang terbuat dari petir dan jatuh. Puci, tidak dapat mengelak, Xing Wang langsung terluka parah. Setelah muntah seteguk darah, dia menjadi lemah. Bagaimana mungkin ketua istana Kunlun melewatkan kesempatan seperti itu? Dengan ayunan pedangnya ke belakang, dia memotong Xing Wang menjadi 2. Tekanan pada ketua istana Kunlun menurun drastis. Dalam pertarungan 1 lawan 1, baik Xing Wang maupun Fa Wang bukanlah tandingannya. Tidak disangka kamu bisa mengalihkan perhatianmu saat melawanku. Xiao Chen, kamu benar-benar sombong. Thunder Sovereign tertawa dingin sambil mengayunkan kapak besar di tangannya. Guntur tanpa batas menderu saat sambaran petir merobek langit, ditarik oleh kapak besar. Petir hitam membentang dari awan hingga ke kapak besar, membuat kapak ini bergerak beberapa kali lebih cepat. Xiao Chen, yang memblokir kapak dengan pedangnya, terlempar mundur 1 kilometer sebelum dia hampir tidak bisa berdiri dengan stabil lagi. Ini baru permulaan. Xiao Chen, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Bahkan jika aku bertarung selama setengah tahun, demonik Kiku tidak ada habisnya. Bagaimana denganmu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum Anda tidak dapat bertahan lagi? 3 hari, 2 hari, 1 hari. Mengacungkan kapak besarnya, penguasa Guntur mencoba menyerang kepercayaan diri Xiao Chen dan melemahkan semangatnya. Membunuhmu tidak akan memakan waktu lama. Paling lama hanya setengah hari. Xiao Chen tidak marah atau senang. Sosoknya bersinar, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia mencari celah. Yang dia butuhkan hanyalah kesempatan untuk mengeksekusi semua gerakan pembunuhannya dan kemudian menggunakan serangan pastinya untuk menghabisi pihak lain. Sementara itu, dia tidak bisa membiarkan pihak lain mengambil nafas. Dia perlu memastikan tidak ada yang salah. Guntur neraka. Setelah bertarung begitu lama, Thunder Sovereign meraung dan mengeksekusi gerakannya lagi. Ia tidak percaya bahwa Xiao Chen dapat dengan sempurna menghancurkan domainnya untuk kedua kalinya. Bunga teratai hitam sekali lagi melayang di udara, masing-masing seberat gunung. Semuanya mengandung demonik ki yang sangat kental dan berkedip-kedip dengan percikan hitam. Mereka bisa berubah menjadi senjata pembunuh yang tajam kapan saja, membuat orang lengah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya berputar, mengelilingi Xiao Chen dalam formasi yang rapat. Seni naga ikan, bergerak seperti ikan di air, menunjukkan ribuan perubahan. Seketika, kaki Xiao Chen berubah arah, bergeser. Saat dia bergerak, dia membentuk ribuan sosok manusia dan lampu pedang. Dia menghindari beberapa bunga teratai hitam dan memotong yang lainnya. 1 daun, 1 bodi, 1 bunga, 1 dunia. Thunder Sovereign membentuk segel tangan dengan 1 tangan, dan situasinya berubah. Potongan-potongan setiap bunga teratai yang dihancurkan Xiao Chen menjadi lebih banyak lagi bunga teratai. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuatnya lengah, bayangannya hancur. Sulit bagi tubuh aslinya untuk mengelak juga. Dia terpesona oleh banyaknya bunga teratai. Rasanya seperti beberapa gunung menghantam Xiao Chen. Kekuatan yang sangat besar langsung membuatnya terbang. Bunga teratai meledak, dan ki iblis serta kilat yang tak terbatas melonjak di tubuhnya. Situasi segera memburuk. Sekarang, bunuh dia dalam 1 serangan. Thunder Sovereign melihat peluangnya, dan matanya tiba-tiba berubah tajam. Mereka menyerah pada rencananya untuk melawan gesekan dan memutuskan sekarang untuk mengambil inisiatif. Selain karena frustrasi, keputusannya juga terutama karena Raja Iblis Dunia Iblis terbunuh 1 demi 1. Situasinya semakin tidak menguntungkan bagi Dewa Iblis. Jika para daratan-daratan Kunlun bisa membebaskan diri dan mengepung Dewa Iblis, maka kemungkinan besar mereka akan disiksa sampai mati. Bahkan jika ia tidak mati, ia harus melarikan diri kembali ke dunia iblis untuk beristirahat dan memulihkan diri. Itu datang. Hati Xiao Chen tenggelam karena gugup. Kali ini, pihak lain akhirnya berjudi dan mengungkapkan celah. Jari roh tajam. Saat kapak penguasa guntur turun, Xiao Chen dengan cepat mengeksekusi jari roh tajam,
yang sudah lama tidak dia lakukan. Semua energi dalam tubuh Xiao Chen, vital ki-nya, energi esensi sejati, energi ajaib, dan bahkan petir hitam dan ki iblis yang melanda tubuhnya, terkonsentrasi di jari telunjuk kirinya. Dia sengaja menunjukkan celah untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, energi mengamuk dari jari roh tajam menjatuhkan kapak besar yang dihancurkan oleh penguasa guntur dari tangannya, membuatnya terbang. Meski kapak besar itu sudah lepas dari cengkeramannya, Dewa Iblis tetap mempertahankan postur memegang kapak dengan kedua tangannya. Serangan jari ini terlalu cepat, terlalu kuat. Dewa Iblis bahkan tidak menyadari bahwa kapaknya hilang. Ketika akhirnya bereaksi, Xiao Chen sudah membuka tangan kirinya, melakukan yang terbaik untuk mengeksekusi naga petir darah es, gerakan pembunuhannya. Seekor naga tiga warna yang mengamuk meledak dari telapak tangannya dan membuat lubang besar di dada Dewa Iblis. Tindakan Xiao Chen lancar dan alami seolah-olah dia telah mempraktikkan gerakan ini ratusan kali. Segalanya terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Bahkan sebelum tubuh Dewa Iblis jatuh, Xiao Chen mengayunkan pedang di tangan kanannya, mengirimkan cahaya pedang yang cemerlang dan memotong tubuh Dewa Iblis menjadi dua. Di bawah kulit wajah Dewa Iblis, wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya terjepit, mengubah bentuk wajahnya dan membuatnya terlihat sangat menakutkan. Jelas sekali, itu adalah rasa sakit yang luar biasa. Xiao Chen, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Setelah bereaksi, Dewa Iblis bergerak dengan kecepatan gila, melemparkan serangan telapak tangan ke arah Xiao Chen. Namun, Xiao Chen sudah lama mengantisipasi serangan baliknya. Tangan kirinya menahan bilah pedangnya saat dia memegang pedangnya secara horizontal, menghalangi serangan telapak tangan ini. Namun, dia masih terluka, muntah darah saat dia terbang mundur. Jelas sekali, serangan telapak tangan yang dilancarkan oleh Dewa Iblis dalam kesakitan sangatlah berlebihan. Jari pemecah jiwa darah naga. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Xiao Chen yang mundur mengeksekusi teknik terakhirnya yang pasti membunuh. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada serangan jari ini. Setelah berjuang, wajah penguasa guntur muncul dari ribuan wajah, membuat Dewa Iblis terlihat seperti dia lagi. Setelah memulihkan wajah itu, Dewa Iblis tertawa dengan gila-gilaan dan berkata, Xiao Chen, ini pasti metode pembunuhan yang kamu lakukan setelah banyak perencanaan. Sayangnya, kamu masih tidak bisa membunuhku. Aku tidak bisa mati. Dewa Iblis berbicara seolah sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak penting ketika, tiba-tiba, dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba, aura Xiao Chen yang mundur berubah secara radikal ketika dia mengirimkan serangan jari itu. Fenomena misterius muncul di langit. Angin kencang yang tak terbatas melanda medan perang. Pada saat ini, aura Xiao Chen benar-benar menekan Dewa Iblis. Hal ini membuat Dewa Iblis merasakan ketakutan yang mendalam, serta tekanan yang sangat besar. Meskipun wajah penguasa guntur telah pulih setelah melalui banyak kesulitan, ia mulai mengubah wajahnya lagi. Terkadang, itu menunjukkan wajah Thunder Sovereign. Terkadang, itu menunjukkan wajah orang lain. Jiwa-jiwa di dalam Dewa Iblis merasa takut dan mulai meronta. Teknik bela diri jiwa Dao. Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tiba-tiba, penguasa guntur merasakan teror. Ia mencoba melakukan sesuatu tetapi ternyata ia tidak dapat lagi mengendalikan Dewa Iblis. Cahaya merah keluar dari ujung jari Xiao Chen. Di mana-mana dalam radius 10 km berubah menjadi ruang merah. Segala sesuatu yang dilihatnya menjadi transparan di matanya. Energi jiwa membanjiri ruangan. Sepertinya tidak ada rahasia sama sekali di seluruh dunia. Sinar cahaya merah yang memiliki pola naga langsung menembus otak Dewa Iblis. Suara mendesing. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam Dewa Iblis tersebar. Tubuh bagian atasnya memancarkan sinar hitam menusuk yang tak terhitung jumlahnya dari dalam keluar. Saat cahaya itu dilepaskan, kekuatan iblis milik Dewa Iblis pun surut seperti air pasang. Ledakan. Tubuh Dewa Iblis meledak. Semua kekuatan dan tekanan yang datang darinya lenyap sepenuhnya. Xiao Chen jatuh ke tanah, merasa sangat lelah. Dia menekan dadanya dengan tangan kiri dan terbatuk. Setelah itu, dia bangkit dan berjalan ke tempat Dewa Iblis meledak, ingin meyakinkan dirinya sendiri akan kematian Dewa Iblis. Dia menyeret bilah pedangnya ke tanah,
menghasilkan goresan. Saat dia terhuyung, dia melihat gambar di kawah dalam yang ditinggalkan oleh ledakan. Sosok ini tampak seperti akan menghilang kapan saja, berkedip-kedip. Itu adalah jiwa penguasa guntur. Jiwanya adalah yang terkuat, tidak langsung dihancurkan oleh jari pemecah jiwa seperti jiwa-jiwa lainnya. Namun, jiwa penguasa guntur tidak jauh dari kehancuran. Ini terlihat jelas dari kondisinya saat ini. Xiao Chen santai. Sekarang, dia tahu bahwa Dewa Iblis telah benar-benar mati. Saat Xiao Chen melihat jiwa penguasa guntur, yang akan menghilang kapan saja, dia bertanya, apakah kamu menyesalinya? Jiwa penguasa guntur tertawa dan berkata, menyesal. Aku hanya menyesal tidak menguatkan diriku dan membunuhmu sebelumnya. Jangan terlalu cepat bahagia. Kecuali Anda tidak meninggalkan alam Kunlun, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Aku hanya sekarat sebelum kamu melakukannya. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah kejahatan. Sejak hari aku menjadi pemimpin gereja kegelapan, aku tidak pernah menyesali apapun. Hahaha. Hati Xiao Chen tenggelam karena firasat akan adanya masalah. Namun, ketika dia hendak bertanya lebih jauh, kecepatan kedipan jiwa penguasa guntur semakin intensif saat penguasa guntur tertawa dengan gila-gilaan. Sosoknya perlahan meredup hingga menghilang. Bahkan dalam kematian, orang gila ini, yang telah memainkan banyak bilangan prima alam Kunlun di telapak tangannya, tidak memiliki penyesalan apapun. Kali ini, Dewa Iblis akhirnya mati. Sebagian besar pasukan dunia iblis telah dibantai tanpa bisa dikenali lagi. Dengan kematian Dewa Iblis, para penggarap ras iblis dan binatang iblis ini menjadi semakin ketakutan, kehilangan seluruh semangat juang mereka. Bahkan Raja Iblis memilih melarikan diri, tidak melanjutkan pertarungan. Setelah mengusir sisa-sisa pasukan iblis, semua kultivator dari daratan Kunlun menyerah. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka terlalu lelah untuk melanjutkan. Dunia Kunlun sekali lagi menang atas dunia iblis jurang dalam. Namun, kali ini, harga yang harus dibayarnya jauh lebih buruk daripada bencana iblis lainnya. Darah mengalir seperti sungai di domain mendalam. Setiap orang yang selamat merasa sedih dan kesal. Ketika perang berakhir, orang-orang yang bertanggung jawab di berbagai sekte mulai mengumpulkan murid-murid mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Dalam perang ini, orang-orang dari semua tingkatan, dari master sekte hingga murid terlemah, di banyak sekte tewas. Beberapa sekte bahkan memiliki angka kematian yang hampir total. Banyak dari murid-murid ini menangis keras ketika mereka melihat mayat teman baik dan kerabat mereka. Jarak terjauh di dunia adalah jarak antara hidup dan mati. Itu adalah jarak yang tidak akan pernah bisa dilintasi. Sekali seseorang hilang, orang itu tidak dapat ditemukan lagi, orang itu hanya akan ada dalam ingatan. Setelah adegan kenangan mereka bersama sahabat dan kerabatnya berlalu, hanya duka yang tersisa. Segera, seluruh domain mendalam dipenuhi dengan tangisan sedih. Bahkan orang-orang yang pantang menyerah dan sombong, yang tidak menangis dalam keputusasaan, mau tidak mau menyuarakan kesedihan mereka yang telah lama terpendam sekarang karena para iblis telah diusir. Xiao Chen juga memiliki banyak penyesalan di hatinya. Pasti ada orang-orang dari gerbang naga di antara yang tewas. Ada juga Leng Yue, yang dia bunuh secara pribadi. Dia telah tumbuh lebih kuat dalam pertempuran ini, mendapatkan banyak hal. Namun, dia juga kehilangan banyak hal. Sebagai perbandingan, harganya terlalu mahal. Kakak Xiao, sosok-sosok berkumpul dan berpindah-pindah di medan perang, sibuk mencari mayat teman atau kerabatnya. Mo Chen memimpin orang-orang gerbang naga ke sisi Xiao Chen. Suanyuan Zantian, Lan Shaobai, Xiao Yu, Jin Dabao, Gong Yang Yu, dan banyak tetua gerbang naga berada di sisinya. Meski terluka parah, sebagian besar selamat. Mo Chen menjelaskan alasannya kepada Xiao Chen. Hal ini terutama karena formasi pedang Yin Yang yang ditinggalkan Xiao Chen, memungkinkan orang-orang gerbang naga berkumpul sebagai satu kelompok. Tetua gerbang naga, yang bertarung secara mandiri, akan bergabung dalam formasi saat ada bahaya. Di antara banyak sekte, kerugian gerbang naga relatif sedikit. Kesimpulan seperti itu membuat Xiao Chen agak nyaman. Tak lama kemudian, teman-temannya dari generasi yang sama muncul dan menyapanya. Feng Xingsheng, Sui Lingling, An Jiangxi, Xiao Bai, Yuan Shu, dan banyak teman baik Xiao Chen lainnya masih ada.
Saat ini, semua orang yang selamat dari pertempuran yang sulit ini merasa sangat beruntung. Semua orang merasa bahwa bertahan hidup tidaklah mudah. Xiao Chen, kali ini, alam Kunlun berhutang padamu. Tanpamu, dunia Kunlun tidak akan bisa menang. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Kali ini, kami menang karena semua orang bersatu. Semua orang mengabaikan hidup dan mati mereka sendiri, melakukan yang terbaik bersama. Semua orang berusaha sebaik mungkin. Saya sama seperti semua orang, melakukan upaya terbaik saya. Mereka adalah pahlawan sejati. Xiao Chen mengulurkan jarinya, menunjuk ke arah para penggarap alam Kunlun yang telah meninggal. Tatapan orang banyak mengikuti arah jarinya. Berbagai pemandangan tampak-tampak muncul di hadapan mereka. Ada adegan menyentuh saat Chu Yang dan Fu Hongyao jatuh bersama, dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya menusuk mereka. Ada juga Yan Sisan dan Diwu, dua talenta luar biasa yang melepaskan pancaran terakhir hidup mereka sebagai ganti kepala Raja Iblis Surgawi. Ada juga Xia Houjue dari 3 keturunan suci, yang tewas dalam pertempuran. Seluruh klan Shimen Bao tewas dalam pertempuran adalah pemandangan mengejutkan lainnya. Adegan-adegan ini segar, dan nama-namanya familiar. Ketika seseorang memikirkan interaksi masa lalu mereka dengan orang-orang ini, rasanya seperti baru terjadi kemarin. Air mata muncul di mata semua orang, kesedihan mengalir di hati mereka. Ini semua adalah talenta luar biasa dari generasi yang sama. Semua orang pernah berinteraksi, menerobos masuk ke tanah terlarang bersama-sama, bertarung dalam kompetisi, terlibat konflik, mengalami bencana bersama, atau bahkan sekedar menjadi rival. Namun, sekarang, mereka tidak dapat lagi melihat orang-orang tersebut. Semua ini berubah menjadi kenangan belaka. Semua orang melewati masa-masa sulit bersama dalam perang ini. Kemungkinan besar dunia Kunlun akan damai untuk waktu yang lama setelah ini. Setelah memulihkan diri dan beristirahat, alam Kunlun akan berkembang dengan cepat di bawah pengaruh zaman keemasan. Setelah menjalani baptisan perang, talenta luar biasa yang berdiri di hadapan Xiao Chen pasti akan tumbuh sangat cepat. Kematian Diwu dan Yan Sisan sungguh disayangkan, kata Anjangsi dengan suara agak tercekat sambil mengusap matanya. Tempat itu menjadi sunyi. Hati semua orang terasa berat. Xiao Chen berkata, semuanya, kembalilah dan atasi akibatnya dulu. Ada beberapa hal yang masih harus diselesaikan. Selamat tinggal. Semua orang melangkah maju dan memberi hormat dengan tangan ditangkupkan pada saat yang sama, berpamitan pada Xiao Chen. Ketika semua talenta luar biasa dari generasi yang sama telah pergi, ketua istana-istana Kunlun, Ying Zongtian, dan para prime lainnya mendekati Xiao Chen. Mereka bertukar pandang tetapi kebanyakan tidak bisa berkata-kata. Setelah memberikan salam sederhana, kepala istana-istana Kunlun berkata, Xiao Chen, kamu juga harus mengurus masalah gerbang naga. Serahkan sisa masalah ke istana Kunlun. Kami berpengalaman dalam menangani hal ini. Ying Zongtian berkata, dari 18 Raja Iblis, hanya 8 yang masih hidup. Mereka melarikan diri kembali ke dunia iblis. Setelah Anda selesai dengan masalah gerbang naga, mari kita bahas ini lagi dan cari tahu apa yang harus dilakukan. Xiao Chen merenung sejenak sebelum berkata, serahkan ini padaku. Saya akan melakukan perjalanan ke dunia iblis Deep Abyss. Dengan kekuatanku, aku yakin bisa sepenuhnya memberantas bahaya ras iblis. Ketika para primes mendengar ini, mereka sedikit mengangguk. Akan lebih baik jika Xiao Chen mengambil tindakan. Kawan, aku permisi dulu. Ada banyak hal yang perlu saya tangani dalam perlombaan dewa. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat tampak sangat lelah. Kali ini, ras dewa mengalami kerusakan parah. Kematian putra ilahi Diwu juga merupakan pukulan besar bagi surga meninggalkan dewa penguasa. Aku juga harus pergi. Semua primes berpamitan satu sama lain. Setiap orang memiliki hal-hal yang perlu mereka tangani. Setiap orang sibuk dengan berbagai hal di medan perang. Xiao Chen juga ada hubungannya dan tidak bisa kembali ke gerbang naga saat ini. Meskipun Lunar Shadow Sabre ada di tangan Xiao Chen, item spiritnya, Ao Jiao, belum kembali. Dia bisa merasakan bahwa dia baik-baik saja, tapi dia harus menemukannya serta mencari tahu apa yang terjadi. Setelah memberitahu Mo Chen, Xiao Chen mengikuti akal sehatnya dan menemukan Ao Jiao dibatasi sekitar 50 km di luar domain mendalam.
Xiao Chen sedikit mengernyit. Mengapa Ao Jiao ada di sini dan dibatasi? Ketika Ao Jiao melihat Xiao Chen, dia tiba-tiba memutar matanya tanpa henti. Namun, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia tersenyum tipis. Kemudian, dia pergi dan menghapus batasan pada dirinya. Pembatasan ini bukanlah pembatasan yang kejam, itu hanya untuk menahan diri. Namun, itu sangat indah. Xiao Chen harus mencoba beberapa kali sebelum berhasil mengangkatnya, itu sangat merepotkan. Kamu akhirnya datang. Aku akan bosan sampai mati. Apakah kamu sudah membunuh Dewa Iblis? Xiao Chen mengangguk dan berkata, Dewa Iblis telah mati, dan sisa-sisa pasukan Iblis telah meninggalkan alam Kunlun. Perang telah berakhir, kami menang. Itu hebat. Saya tahu Anda bisa melakukannya, dan Anda benar-benar melakukannya. Xiao Chen berkata, itu adalah kemenangan yang beruntung. Katakan padaku siapa yang membatasimu. Kenapa kamu keluar dari Lunar Shadow Saber tanpa alasan? Ao Jiao menghela nafas dan berkata, bukankah aku mencoba membantumu? Setelah kepala seseorang dipenggal, jika Anda menyambungkannya kembali dengan cukup cepat, orang tersebut masih dapat diselamatkan. Saat itu, Anda menunda Thunder Sovereign. Ini adalah kesempatan langka. Tentu saja, saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Xiao Chen agak terkejut, dan ekspresinya berubah drastis. Mungkinkah Leng Yue masih hidup? Kemudian, apakah kamu berhasil menyelamatkan Leng Yue? Ao Jiao menjawab tanpa daya, saya tidak tahu. Saya baru saja berhasil menyambungkan kembali kepala ke tubuhnya, tetapi sebelum saya mengetahui apakah saya menyelamatkannya atau tidak, seseorang merenggutnya. Saya mengejarnya, tetapi hasilnya seperti yang Anda lihat sekarang. Xiao Chen bertanya dengan cemas, apakah kamu melihat seperti apa rupa orang itu dan seberapa kuat dia? Jika Leng Yue tidak mati, maka penyesalan Xiao Chen tentang perang ini akan jauh lebih sedikit. Aku tidak tahu, orang itu terlalu cepat dan sangat kuat. Paling tidak, dia adalah level perdana. Ao Jiao menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, maaf. Hanya itu bantuan yang bisa saya berikan kepada Anda. Setelah Xiao Chen berpikir sejenak, ekspresinya menjadi lebih hangat. Dia berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Saya sudah menebak siapa orangnya. Siapa? Musuh terbesarku.